minyak perawan gitu. Pokoknya nih perawan. Ini perawan. Halo sahabat Mandala, balik lagi di Mandala Podcast Sabtu Basa-Basi. Masih bersama saya Made Oplas, manusia dengan operasi plastik. Iya, kembali lagi di studio Mandala Kreatif. Hari ini di hari yang sangat cerah ini ya, lagi-lagi Semandala mengundang sosok inspiratif. Nah, kalau kemarin ada Eka Wira yang duduk di studio jelek ini ya, kalau kalian datang ke sini ya, kesiap ya, tidak seperti di YouTube ya. Ya karena memang kita low budget tapi tetap kreatif ya. Kalau kemarin ada King of Sparko duduk di sini, kemudian ada kepala BNK. Nah, hari ini spesial banget nih ya. Ada orang hebat di sini dan juga orang lokal nih dari Tejekule juga, yaitu owner Bali Pure Pak Ketut Sumayana. Tepuk tangan dulu ya. Selamat datang Pak Tut ya. Selamat Gimana? datang. Sehat? Sehat selalu. BAB lancar? Lancar. Nah, gitu nih penting ya. Hari ini kita akan mengenal sosok di balik kesuksesan Bali Pure ya. Ini Mbak nih, produknya sekalian mendagang ya nih Pak Tut. Boleh, tadi boleh. mau mendagang nih dia udah. Ada yang ada kisi-kisi, ada surprise buat kalian nanti. Jadinya jangan di skip ya. Tonton, like, subscribe, share ya untuk mendukung channel SMAN 2 Tejekule ya. Gimana nih? Sehat? Kemudian lancar Bali Pure? Bali Pure lancar, Iya. saya sehat. Iya. Pak Tut ini memang asli Tejekule? Saya sebenarnya asli dari Karangasem, tapi Karangasem. kelahiran udah di Desa Sembiran. Sembiran, iya. Ya. Oh, Sembiran, iya. Oh, arang lewat itu ada wacana Bali Pure. Ani di pompa itu, oh. Oh, untuk ya. Nah, ini di pompa dah. Pompa Tejekule ada Bali Pure ning lah. Dang ini BBC, Dah dua ada tuh. Dua aja. Ya. Jadi Kang Pak ini santai gini ada Siap, podcast Sabtu Basa-Basi, pokoknya basa-basi aja ya. So, hari ini ya kita akan unboxing nih Bali Pure, produk Bali Pure apa saja, terus bagaimana perjalanan Blitut boleh ya Blitut ya? Boleh. Blitut Sumayana dari nol merangkak sehingga bisa sekarang ya, dan bagaimana perkembangan dari CV sudah jadi CV sekarang Sudah ya. CV, ya. Ini harus naikkan lagi Pak PT. Pelan-pelan. Dan apa sih rencana kita nih? Ini anak Yenbu Made Oplas dan Pak Beni punya ide pasti ngajak budu-budu aja. Oke, Bali Pure itu berdiri kapan, Di? Kalau Bali Pure kami dirikan tuh di tahun 2015. 2015. Terus memang awalnya pengen mengolah ini bergerak di bidang apa Bali Pure ini? Bali Pure sendiri di awal kita rintis untuk mengolah minyak VCO atau olahan produk turunan kelapa. Kelapa ya. Kelapa. VCO apa ya VCO? Di sini nama VCO nih. Virgin Coconut Oil. Virgin Coconut, minyak perawan gitu. Pokoknya nih perawan. Ini gitu. perawan. Berarti kelapa itu dijadikan minyak. Jadi kelapa itu dijadikan minyak. Kemudian gimana lagi? Jadi kelapa itu kita proses itu dijadikan minyak, tapi tidak boleh ada pemanasan. Jadi kita standarnya harus cold press. Cold press artinya itu diproses secara dingin. Dingin ya. Nah itu makanya kita sebut dengan virgin. Iya. Sing manang kena hot. Iya. Karena Made Oplas yang saya kenal tuh Lengis Tandusan, Lengis Bali, lain loh Pak. Lain itu. Oh, Jadi iya. kalau di Tanusan itu proses perebusan biasanya. Oh. Jadi biasanya santan panas. itu direbus, tapi kalau minyak VCO Bali Pure itu tanpa direbus. Oh, ini saya nggak ngerti masalah pengolahan produksi. Nanti tunggu konten selanjutnya kita jalan-jalan mengunjungi rumah produksinya Bali Pure ya. Terus kalau dari nama Bali Pure, kok bisa ngambil nama Bali Pure? Ini Bali Pure apa Bali Pure? Bali Pure. Oh, Bali Nah, Pure. Bali artinya kita ada di Pulau Bali, Pulau Dewata Ya, ini. betul. Kemudian Pure itu artinya murni. Murni. Ya. Jadi segala produk yang kami produksi itu betul-betul murni dari alam, tanpa ada pengawet dan juga zat kimia. Iya, ini gini alis jadi Bu. Karena banyak produk sekarang sahabat Semandala ya, kita tahu makanan minuman aja berlebihan bahaya nih. Oh, kan umur 100 tahun ulian makanan nih ala-ala yang kita pakai isi kandungan kimia, jadinya kita 60 bebangke ya. Ya, jadi ini murni ya, murni hasil olahan ori lah ya. Original semua. Wah. Dan kemudian semua bahan baku itu semua dari sekecamatan Tejekule. Wah, bahan baku coconut
Asli, berarti membantu berarti nih petani lokal nih ya. Petani lokal semua kita support. Nggak ada dari luar? Tidak ada. Wah, mantap sekali. Ini anak ini orang lokal kemudian punya menuntut ilmu sejauh mungkin, silakan harus balik lagi. Kembangkan ya. Kemudian 2015 itu berlangsung dari kini? Belum. 2015 kita mulai bisnis itu dari tempatnya minjem di garasi mobil. Minjem dulu ya? Minjem dulu. Tempat kita nggak punya, mesin kita nggak punya. Jadi 2015 itu modalnya cuma Rp300.000. 300.000. Dengan nekat pokoknya ya? Mau nekat, butuh pokoknya. Patuh butuh ini aja di oplas. Sing tadi lebihan, ini rencananya gas langsung eksekusi. Ya karena wirausaha kan gitu ya. Iya. Kalau nggak turun langsung sing tepuk. Terus sing berjalan sing mana ngurung gitu. Iya, yang ngoyong enak kok nekat ya. Saja. Terus. Jadi dari 300.000 itu kita olah. Pertama kita produksi minyak VCO, virgin coconut oil ini, lalu kita jual. Kita kerjasamakan dengan toko-toko. Ya. Kemudian dari hasil penjualan itu kita melakukan perputaran. Putar lagi sampai 2019 baru kita bisa membeli lahan dan juga sekaligus membangun pabriknya. Wah, tepuk tangan ya. Berarti pabrik yang di Sembilan Bawah itu ya? Ya, di Sembilan Bawah. Oh ya. Terus gimana lagi? Ini produk pertama VCO. Ya, baru di tahun 2016 kita ada produk kedua yaitu dari serbuk kunyit. Nah, ini ceritanya serbuk kunyit itu ada petani yang tidak bisa menjual kunyitnya. Di 2016 bapak petani tersebut datang dan dia mau jual berapa saja deh harganya. Wih, kantik itu. Di pekan ada pusing kayu. Udah nggak laku. Astaga. Terus? Dan dia tawarkan Rp1.000 per kilo. Kilo Rp1.000. Ya. Terus? Dan bilang Rp1.000 pun masih bisa ditawar. Aduh. Ya. Dan saya bilang kita nggak ada dana untuk beli ini karena saya pun nggak tahu harus pakai apa kunyit tersebut. Ya, terus? Sampai petani bilang, ya udah taruh aja barang saya di sini, Pak olah berapa bisa diolah segitu dibayar. Nah, kenang ya. Boleh kenang itu penyerah petani ini, Pak. Belum kepikiran buat ini. Belum kepikiran, baru saya buat percobaan dan kita olah ternyata bisa dibuat serbuk kunyit. Ini jamu apa? Serbuk apa nih kunyit? Maksudnya kayak ini kunyit murni nih. Kunyit murni untuk masak dadi, angon jamu dadi. Saya perlu ngintuk ya. Saya ngintuk ya, dia kepur. Angon teh dadi. Iya. Angon lulur dadi. Iya. Masih multifungsi nih. Iya. Dan ini murni ya. Dan ini murni. Tidak ada ya. Nggak ada campuran apapun. Jadi kita coba kemas cantik, kita taruh di toko rekanan, laku juga. Karena memang belum ada seperti ini ya. Banyak ada ya. Mungkin karena namanya Bali Pure gitu. Iya. Dan sekarang sampai 10 ton kita tiap tahun ini proses. 10 ton sehingga petani yang kemarin itu bisa kita serap. Dan kami juga sudah ada pembentukan kelompok tani binaan. Wah, mantap. Jadi kelompok tani binaan itu udah kami yang ambil semua hasil pertanian kita kasih kunyit, bibit kita ambil semua. Jadi kita minta mereka itu tanam apa yang kita butuhkan. Gitu. Iya, ini seperti kemarin ya kita ajak Pak Sumayana keliling sekolah lihat potensi apa yang bisa dikembangkan. Wah, ini banyak sekali ide yang diberikan ya. Dan sahabat Semandala ya. Jadi sebenarnya Pak Ketut Sumayana ini kan seorang praktisi di bidang kewirausahaan, punya Bali Pure. Ini Pak Beni nih bertawang nanti. Kita punya kepala sekolah yang sangat cerdas ya. Jadi anak-anak Semandala harus bersyukur kalian ya punya pemimpin yang cerdas. Karena kemarin jatuh tempo. Pengurus komite sekolah itu sudah habis masa jabatannya 2001 lah. Sehingga harus diupdate pengurusnya dan format setengah dari orang tua siswa, setengah dari praktisi, kemudian yang peduli dengan Semandala, salah satunya mengajak Pak Ketut Sumayana untuk bergabung menjadi komite sekolah. Terima kasih nih ya Suksema niki Patut sudah bantu bergabung dan nantinya Kangwang kita ajak budu-buduan. Ayah nih, ayah di Semandala. Padu budu ya. Iya. Apalagi pas Sumayana ini kemarin kenal dengan beberapa guru, mantan murid dari guru-guru kita. Ini siapa gurunya kemarin itu? Bu Kade, Bu Made Handayani. Iya, Bu Kade Handayani, Bu Yani Ati. Yani Ati. Kemudian ada
Agustini, Idrisi. Berarti yang senior di sini. Senior di sini semua kenal. Dulu di mana sekolah emangnya? Dulu kan masih status Yuda Dharma. Oh iya, sebelum SMA 2 kan? Sebelum SMA 2, dulu masih satu sekolah. Jadi 2 generasi sebelum SMA 2 ini di launching, itu saya baru udah kelas 3. Kelas 3 ya. Jadi Semandala ini baru kelas 1-nya. Iya. Yang pertama. Jadi bisa dibilang saya lulusan embrionya Semandala. Iya, ini berarti kawitannya sebenarnya SMA 2 nih, cocok nih kan. Kawitannya. Kita jodoh nih, ya memang jodoh kita ya. Kalau jodoh nggak kemana ya. Kalau kita semangat Pak Beni melihat kondisi sekolah ada permasalahan dikasih jalan, dan salah satu jalannya adalah mendatangkan hadir seorang Ketut Sumayana, owner dari Bali Pure, untuk memajukan sekolah. Ya mohon bantuannya nih Pak. Banyak sekali yang kurang, kita harus ini ya. Terus ngomongin kembali lagi nih ya, setelah membuat virgin coconut oil yang pertama, kemudian kunyit, kemudian terus berkembang berarti ya. Terus berkembang. Gimana ceritanya? Kemudian juga kita coba ngeracik mengolah yang namanya jahe merah. Jahe merah lagi ya. Jahe merah lagi kita olah ini. Kita ambil dulu bahannya di Abang, Karangasem ya. Nah, kita olah, kembali lagi kita uji coba, kita dapat, kita taruh di kanan, laku. Ya, serbuk jahe merah. Ini bisa mengencangkan vitalitas pria. Ini berisik. Pangkuatan deh ya. The secret of man. Secret of man ya. Betul. Nah, dari ketiga produk ini baru kita mulai mengolah apa yang ada lagi di sekitar. Misalkan ternyata di kebun ada kelor, biasanya bang kucit nih. Oh, kelor cuma ada nih? Cuma ada nih, biasa kucit man. Oh, gitu. Terus jadi olah jadi? Kita olah jadi serbuk kelor. Kelor. Dan kelor yang saya punya habis saya jual. Wih, cuma liu kelor ini saya ada anak ngerumah. Iya, laku, dan kita lagi butuh kelor ini. Wah, nah, ini sekolah tanamnya. Boleh gitu kan. Emang kelor itu ya saya tahu sih. Jadi saya baca moringa itu daun miracle atau apa, daun keabadian, ini obat bagus nih ya. Obat bagus katanya. Kelor dari bisa ngapain aja nih? Sebenarnya antioksidan yang tinggi, dan juga dia banyak membantu untuk menaikkan imunitas tubuh, dan sekaligus juga melancarkan peredaran darah. Ya, dan ini juga bisa sering diolah sebagai mie, boleh. Oh iya, mie. Ya, pai susu juga boleh, pai kelor. Ini serbuk jadi minuman bisa? Minuman bisa. Teh kelor. Itu teh kelor ini. Yang di rumah saya anggun nasi kelor. Tadi gitu. Tadi. Biasanya kalau jukur kelor nih. Jukur kelor aja nasi kelor ya. Ini mengirim nih. Mengirim ke Switzerland nih. Wih, ke Swiss, ke Switzerland. Nih mengirim nih. Dan ini habis gitu. Ini harus kita buka wawasan masyarakat kita bahwa kelor tidak hanya bisa jadi nasi kelor, juga kelor ternyata khasiatnya banyak sekali. Khasiatnya banyak sekali, dan permintaannya tinggi sekali. Permintaan tinggi ya? Tinggi sekali. Kita sampai kehabisan ini. Wah, ini petani lokal buat anak-anak Semandala yang di Jumahne ada punya kelor, lapor sama Pak Made ya. Nanti kita jual di sana. Terus gimana lagi? Lanjut, baru kita ada teh bunga teleng. Oh, teleng. Jadi ceritanya saya maturan ya, Cing? Biasanya ngon maturan. Jadi ngon serbuk mahal lah deh nih. Wah, bisa juga nih. Bisa juga. Gitu kan. Jadi apa aja biasanya? Nah, ini biasanya pakai teh, juga antioksidan tinggi, bagus untuk mengencangkan kulit juga. Oh ya. Biasanya ibu-ibu demen nih. Wah, apang cerah kulitnya. Iya, ini sekaligus hari ini kita dapat ilmu banyak nih ya. Jadi ada beberapa khasiat dari tanaman di sekitar kita yang kita tidak tahu, dan ternyata sangat bagus ya. Berarti memang Bali Pure ini bergerak di bidang kecantikan apa gimana nih? Kiblahnya ini. Kiblahnya di awal tentu kita karena VCO, kita izinnya adalah pangan. Pangan, kemudian olahan teh ini juga izinnya semuanya pangan. Jadi kita juga selain berbisnis harus mengikuti regulasi yang ada. Ya. Nah, selanjutnya dari VCO ini baru kita olah dia menjadi sabun. Sabun ya. Nah, sabun anti genit. Jadi sabunnya juga natural, dia tidak ada pemotif. Dari VCO juga. Dari VCO murni semua. Jadi sabun ini kita tidak tambahkan zat kimia apapun. Murni juga dari VCO. Kemudian kita kasih air kelapa, santan, jadi semua all natural. Ya. Nah, biasanya kulit gatal-gatal, kulit kes-kesan. Ya. Ada sabun gitu, ini berarti dari sih. Tadi ini. Oh,
Ini produk lokal nih ya. Produk lokal kita harus support ini ya. Ya, ini kita buat sendiri ini. Ya, di rumah produksinya. Di rumah produksinya. Nanti bisa lihat sama Mr. Oplas. Iya, nanti kita jalan-jalan sama Pak. Nah, lanjut lagi baru kita ada minyak kemiri. Tingkih nih. Tingkih angon ngai makanan tapi jadi lengis ini. Lengis bok. Lengis bok nih. Apa sih lengar nih? Wah, ini lengar nih ya. Coba. Ini minyak anti lengar nih. Minyak anti lengar. Nah, ini biasanya masalah bapak-bapak gitu ya. Ini bagian makena, hani sing ngidang wayah hutang, hani ngelas lingkuhan. Nah, yang cowok itu kalau bisa dilihat permasalahan dari kepalanya. Yang lengarnya di depan itu ada tuh nanti kita bahas. Terus apa lagi? Nah, dari kemiri ini kita peras minyaknya, ada ampasnya. Ampasnya bisa digunakan juga? Gunakan juga. Ampasnya angon body scrub, angon lulur. Body scrub. Saya ada mengkutang tadi. Yakin kulit bisa hilang. Dijamin kedas. Iya, makanya lulur kedas nih. Ini jujur nih mari oplas nak sing ten mau susut nih. Oh, nyana gebek aja nih. Gebek aja nih, enggak. Angon sikat baja angon. Ya. Apa bat angon. Kenanin. Itu ke salon plus pijat plus. Nih beli sin adi nih bapak-bapak ingat ngelakukan besi dengan lewin itu mangkap jangan nak selingkuhan ini nak ngenang gati Pak. Ya, cukup membeli lulur ini bawa di rumah kasih kurnane ya. Jegek kedas kurnane. Terus ada apa lagi nih ya? Nah, dari minyak VCO juga masih baru kita buat body oil. Nah, pijat nih angon mijit kurna. Nama mesra ada nih. Apa pelicin tadi sih? Mantap nih. Dapat pelicin nih tadi nih. Pelicin tadi ya. Misalkan untuk kewanitaan juga bisa sebagai ini aku beda nih Pak. Nih minyak oil ini sama VCO ya. Nah, bedanya ini kita kasih esensial. Esensial itu apa tuh? Esensial itu dia hasil destilasi dari bunga-bungaan. Oh, rasa atau aroma jadi ya. Esensial. Pangmi, yang PCO angon mijit karena rebut semut kan. Yang PCO angon apa biasanya? Ini biasanya untuk diminum. Oh, minum berarti. Untuk diminum. Saya kira VCO untuk yang pijit. Oh enggak. Ya. Tapi bahannya ya. Nah, ini bahannya VCO juga, tapi kita kasih tambahkan esensial. Iya, aroma. Sehingga dia lebih wangi dan juga lebih nyaman di badan. Betul. Ya. Karena kan biasanya yang adil jelema lewat, jumpa lewat, mebu mie demen raga. Yang jadi mata kulit masuk konen kaya itu cara madi oplas apa-apa mah. Sing ya harus pakai wangi biar disenangi oleh orang banyak. Betul. Terus kalau ini aromanya banyak ya? Aromanya banyak. Ini apa ini? Ini ada aroma sedap malam. Sedap malam ada, melati ada, cendana ada. Apa ketakona ada nih? Konten sensitif ini. Ya, betul. Sedap malam nyari kupu-kupu marah. Terus ada lagi apa? Ada lagi produk terakhir kita ada hand sanitizer. Wah, ini berarti asalnya uli corona nih kan? Ini corona nih. Ini ide uli corona nih. Ya. Untuk kewah kati hand sanitizer. Ini asalnya apa nih? Bahannya dari bahannya dari basisnya dari alkohol, tapi kita campur dengan aloe vera atau lidah buaya. Lidah buaya tahu. Ya, jadi tangan nggak kering, dipakai keseharian pun aman dia. Ya. Kemudian kita tambahkan juga aromaterapi. Nah, ini ada deh nih. Betul. Ya, biar terhindar dari bakteri, virus dan lain sebagainya. Betul. Ya. Tuh kan produknya. Ya, oke. Tuh jaya merah tuh. Ya, berarti ini kunyit nih. Sekarang kira-kira ini siapa nih hitung kudu kira-kira punya jenis produk dari Bali Pure. Beliau nih. Kalau dari brandingnya Bali Pure sendiri kita kurang lebih ada 10 branding Bali Pure. Tapi kita juga menerima rebranding, artinya orang lain yang menamain kasih. Wah, baik. Itu lain lagi racikannya itu. Beda lagi racikannya. Ya, setiap permintaan beda racikan. Tadi baru ada order 1000 botol. Wah, 1000 botol apa? VCO? Minyak kemiri ya. Racikan tapi minyak kemiri herbal dia namanya. Herbal ya. Terus ini kamu nih perjalanan ini kan pasti ya teman-teman ada suka duka ya. Kira-kira yang gimana suka dukanya nih? Kalau sukanya dulu, sukanya dulu profitnya lancar. Astaga. Ya, dari 300.000 kita sekarang omset sekarang berapa nih? Aset atau omset? Nah, jadi dari modal 300.000 itu sekarang kita udah timbun menjadi aset senilai sampai 2 miliar.
Dari 2015 sampai ke 2023 ini. Ya. Ya. Jadi kita hitung terakhir kita udah sampai 2 miliar Ya. untuk asetnya. Ya. Kalau omset sendiri di awal kita 2015 selama 6 bulan saja omset itu cuma 3,8 juta. Ya. Tapi kalau sekarang udah di atas 100 juta lebih. Wah, Per mantap. bulan. Tepuk tangan Itu per dulu bulan. ya. Ngomong-ngomong, Pak Tut ini umurnya berapa sih? Kalau sekarang umurnya masih muda sih. Oh. 35 tahun. 35 sudah seperti ini ya. Untuk kalian yang umur 32, 33 yang masih muda, janganlah malas-malesan ya. Apalagi anak-anak Semandala ini ya. Nanti deh saya kasih tahu. Apalagi di Semandala banyak kelas-kelas yang dibuat oleh Pak Beni, kelas kewirausahaan atas dasar masalah kalian tamat sing ngidang kuliah, megawe sing lah keterampilan dibuatin kelas entrepreneur sama Pak Beni, milulah join. Dan juga anak-anak SMP nih, SMP 4 dan Teja Kule, de ragu aja SMA 2 jadi bermaju berkreatif datang ke sini ya. Kemudian itu sukanya ya. Ya, kalau dukanya kita biasanya dalam perekrutan karyawan. Jadi misalkan kita merekrut karyawan, kemudian kita udah bina, udah bagus, ternyata dia merasa jenuh dan Suwun. Jadi itu kan udah duka itu. Nih asalnya gajinya kurang nih, coba gajinya neka pasti semangat nih. Itu bahasa makanya sekarang kita mau rubah Iya. penggajian ini sistemnya Iya, gitu. iya. Jadi sistem berbasis kinerja sekarang. Berapa ngajak sekarang? Sekarang kita ada pegawai 18 orang, tapi hari ini kita rekrut 3 orang. Jadi udah total 21 sekarang. Orang sudah bisa ngajak orang lokal ya. Semua orang lokal Orang dari lokal sekecamatan. ngajak ya, inilah anak desa yang sebenarnya ya tidak sombong ya, mareve melejit bedik di sana. Safine aja desanya ya. Saya paling respect sama orang-orang seperti Pak Sumayana ini ya, balik-balik ya. Kemudian nih katanya kan tadi saya dibilang Pak Beni bahwa akan dibuka kelas baru entrepreneur yang dibina langsung oleh owner dari Bali Pier. Benar nggak Pak? Betul. Tadi sempat ada diskusi sama Pak Beni. Ditodong apa gimana Pak? Apa inisiatif sendiri? Bukan ditodong sih, sebetulnya kita bisa dibilang bertukar pikiran. Ya, terus? Di satu sisi Pak Beni menginginkan sesuatu yang berbeda, di sisi lain kebetulan saya ada basic di entrepreneur, dan saya pun ingin mengabdikan diri ke Semandala ini. Asik. Artinya- jering belum belum. Gimana? Dua kesingapun mati masih, anak harus bagi-bagi yang ilmu Betul nih. sekali ini Pak Tut. Kan begitu nih konsepnya. Jadi Semandala ini sepertinya wadah dan tempat yang sangat bagus untuk saya untuk berbagi ilmu pengetahuan. Apalagi Semandala sedang genit-genit ya nih Pak. genit-genit. Betul, Lagi ingin berkarya, apalagi datang lagi support oleh Bali Pier. Nanti mau buka kelas apa Pak? Rencananya kelas VCO mau dibuka. VCO kelas, VCO kelas. keren. Ya, Ini buat kalian anak Semandala maupun yang akan mau masuk ke sini, ada kelas VCO kelas. Nanti diajarin buat ini semua ya. Ya, Buat sabun. jadi tidak hanya membuat minyak VCO. Mungkin kalau anak-anak ada adik-adik yang membuat minyak VCO, marut kelapa dan sebagainya, semua kita pakai mesin. Mesin belakangnya. Kita parut pakai mesin, peras semua mesin yang bekerja. Gitu. Kemudian tapi nanti kita akan lebih fokuskan buat sabun Ini VCO-nya. halo dulu, halo. Nah, Ini halo sih. halo hati nih. Iya, apalagi halo kan. Ini cuma alon aja ngenca nih. Weh. Nih sabunnya, kerjaan ngenca bisa mendekas nih, sing nih gitu. Kita tunggu produk pertama karya anak-anak Semandala, VCO anak-anak member Semandala, VCO kelas buat sabun ya. Kita bisa branding berarti ya. Bisa branding Contoh ini. sabun Semandala, sabun Mandala gitu kan bisa. Ya? Bisa. Nah, nanti Cenik kita kayak punya itu. produk lagi ya. Cenik kayak itu. Dodol aroma Semandala, bon kopi Semandala, banyak kita punya produk ini. Lama kelamaan dagang gini, ini bukan sekolah nih, jadi toko nih. Nah, nanti kita balik justru nanti kalau Semandalanya berproduksi, Bali Pier butuh barangnya, kami yang ambil ke sini. Nah, ini tantangan nih, karena kan kewalahan juga ya. Kewalahan juga. Penting sekali nih untuk menyambut baik itu. Termasuk VCO-nya ini kita kewalahan. Kita ada permintaan sampai 1 kontainer setiap bulan itu sekitar 12 ton. Kontainer paling kecil. 12 ton itu sekitar 12.000 liter. Terus kayak Sedangkan kita kapasitas Bali Pure sendiri itu baru sampai 2 ton per bulan. 2 ton per bulan. Nah, konten nih dah. Kangguang bareng hayal ya malu. Pasar bade nih. Wah, ini pasar udah ada. Harga bedil. Tapi belum. Kadang Spek udah masuk. kadang gitu Pak Tok ya. Kita yang jadinya belum siap ya. Kita yang belum siap. Kadang karena
produknya bagus, tiba-tiba ditahuin oleh orang banyak, langsung itu ke siapa ya? Ke siapa dah kita? Ya, ini juari lagi nolak ini ya. Betul. Caranya gimana nih? Nah, caranya ya, makanya di tahun ini kita lagi coba push di omsetnya untuk menimbun permodalan dan juga lagi kita mencari rekanan untuk bisa membeli mesin-mesin yang berkapasitas lebih besar. Ya, ini mesinnya berarti belum gini ya banyak ya? Ya, karena permintaannya juga banyak kan. Ya. Jadi kita harapannya bisa tembus di 1 kontainer untuk tahun ini. Ya. Nah, kalau 1 kontainer sudah tembus, maka kontainer yang lain akan menunggu. Menunggu, ya. Berarti betul sekali kalau permintaan banyak, alat produksinya sedikit, ya jelas kewalahan. Kewalahan sekali. Harus tambah alat. Harus tambah alat. Ya. Demikian ini Semandala nih. Yang terusak nih kadang jangan udah bisa 5 jam nih ya. Nah, ini gimana nih harapan Pak Tuk Sumayana untuk anak-anak Semandala nantinya seperti apa? Kalau harapan saya untuk anak-anak Semandala itu biar mampu bisa berkreativitas dan berinovasi dan tentunya bisa membangun desa sendiri. Betul. Jadi untuk bisa sukses itu tidak harus kita keluar, tapi bagaimana kita menggali ke dalam diri kita untuk mengeluarkan potensi yang ada. Ya. Dan tentunya dengan jeli melihat peluang-peluang yang ada di sekitar. Betul, yang gaya aja anak tuh nak kan lah bos, ada kan dari bos seperti dia. Seperti quote-nya Made Oplas ya, saya punya quote ya. Ya, tapi bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris ya. Everyone is different. Find your edge. Do it, make it special, enjoy the process, and see what will happen ya. Believe it. Kan ini artinya ini ya. Ya. Jadi memang setiap orang tuh punya potensi ya. Ya kalau kita nggak mengasah diri, nggak tahu potensi kita ya. Coba apa yang kita suka tekuni, cari Made Oplas. Nyenawang sampah plastik ini kita lihat di jalan itu bisa jadi sebuah produk kreatif ya. Percaya pada diri sendiri, ani demen menggending terus latih. Ala bisa karena biasa. Pokoknya terus ndak ada langsung blang sukses. Pasti nikmat. Kayak Pak Sumayana ya. Jadi berangkatnya 2015, nah sekarang sudah besar ya. Kemudian untuk Bali Pure sendiri nih, rencana ke depan seperti apa? Kalau rencana ke depan seperti udah tadi jelaskan, jadi tahun ini kita akan coba untuk target bisa produksi di kapasitas 1 kontainer. Ya. Sehingga kita bisa lakukan ekspor di 1 kontainer khusus untuk VCO Bali Pure. Dan juga kita ada beberapa produk tambahan lainnya yang akan kita produksi, misalkan seperti shampoo, conditioner, hand body lotion, kemudian termasuk juga lulur herbal. Lulur herbal juga. Lulur herbal. Tentunya harapan kami bisa merekrut lebih banyak tenaga kerja untuk bergabung di Bali Pure. Ya, Aston Karyan ini sangat mulia sekali nih idenya Pak Sumayana ya. Terima kasih Pak Sumayana ya sudah datang ke studio mini kami, studio Mandala Kreatif. Ya, terima kasih informasinya dan selamat bergabung di Semandala. Saya berdoa semoga Pak Tuk Sumayana sehat selalu sehingga bisa menebar kebaikan di sekitarnya dan semoga Bali Pure sukses ke depannya ya. Ya, dan nanti kita ikut jadi bagian dari perkembangan kemajuan Bali Pure juga karena akan ada di kelas VCO kelas ya. Sampai jumpa nih lagi di pertemuan selanjutnya, Sabtu Basa-Basi selanjutnya dengan tentunya tokoh-tokoh atau narasumber kita yang keren-keren ya. Jadi buat kalian yang punya potensi ya Bapak Ibu, ini siap-siap di take calling, ayo kita ngobrol sama Made Oplas ya. Jangan lupa share, like, tonton sampai habis karena kita sudah monetisasi nih YouTube-nya nih ya, sudah menghasilkan ya. Jangan di skip kalau ada sponsor ya biar dapat cuan ya. Terima kasih, kita tutup dengan Semandala Go ya. Kalau saya bilang Semandala kita jawab go ya. Siap. Semandala do. Iya.